19 Maret 1995, dunia musik Indonesia digemparkan dengan meninggalnya sang lady rocker Nike Ardilla. Gadis kelahiran Bandung 27 Desember 1975 itu meninggal dunia di usia 19 tahun. Meski kepergiannya sejak 22 tahun silam, banyak orang yang masih mengingatnya sebagai superstar. Dara cantik ini meninggal dunia saat berada di puncak karir musiknya. Salah satu saksi hidup yang melakukan pemotretan terakhir Nike adalah Edi Bogel. Ya, mengenang kepergian sang bintang, Fredato kali ini akan mengulas cerita di balik sosok pelantun tembang bintang kehidupan bersama Edi Bogel. So, please check this one out and keep watching on. Nah, kalau misalnya Anda lihat siapakah di balik foto-foto itu, ini foto yang diambil belum 1 minggu, tidak lebih 1 minggu, sekitar 4 atau 3 hari sebelum Nike meninggal, yaitu fotografer yang di sebelah saya yang banyak diburu oleh fansnya Nike tuh ditanya-tanya, Edi Bogel. Om Edi apa kabar? Baik. Kalau Nike nyebutnya Om Edi kan? Ya, dulu ya, kan? ya, Sudah sedekat itu berarti ya sama Nike ya? Iya, dekat. Saya sebenarnya sama Nike sama yang lainnya juga deket sih. Mungkin karena kita sudah sering ketemu sama yang lain, sama Nike juga udah deket banget. Ya udah, bagiannya om kemana-mana om. Jadi foto di The Last Photoshoot itu tuh sebelumnya udah kenal sama Nike duluan, udah lama om? Iya, kita udah kenal lama banget. Karena dia juga lagi itu adalah salah satu finalis majalah remaja. Gadis Sampul ya? Gadis Sampul. Terus jeda dia terlalu banyak syuting dan sebagainya. Ketemu untuk majalah gue yuk foto dia, ayo gue bikinin lo profil ya gini. Ayo om, ayo. Siapa sih yang nggak mau foto sama Edi Bogel ya? Iya, pada saat itu kan mungkin saya lagi terkenal banget ya kan, karena saya kerja di majalah remaja. Jadi ayo sampai seorang Nike aja pengen difotoin Edi Bogel loh gitu. Jadi waktu itu susah nggak ngatur jadwal itu bisa ketemu sama Om Edi sama Nike bareng-bareng untuk hari itu? Mengorbankan banyak jadwal. Kebetulan pada saat itu dia kosong. Kalau nggak salah hari Rebo kosong. Dia bilang karena pada saat itu kan belum ada telepon apa namanya. Ya, kita via telepon umum jangan lupa. Oh iya Rebo jam sekian. Saya sudah sampai di kantor. Kantor Aneka tuh di Pramuka ya? Raden Saleh. Raden Saleh. Aku nyampe, dia juga nyampe. Aku lagi nyeting studio, dia nyampe. Orang-orang di bawah bilang, ya karena ini ada Nike nih di bawah. Udah aku jemput ke bawah, dia yang dari satpam sampai reporter sampai ke OB-OB. Ayo, apa kabar? Itu rame sampai naik ke lantai 3 studio saya, rame. Jadi menyapa semua majalah yang di situ. Semua. Pakai baju apa kalau masih ingat waktu itu? Aduh, apa ya? Jadi datang itu berarti non make up ya? Non make up. Sampai di foto pun non make up. Itu foto yang kita lihat tadi non make up. Kita bisa tampilin nggak sih foto-foto Om Edi di belakang? Jadi biar lebih soulnya kita dapat ya. Itu udah non make up sama sekali. Pakai bedak baby, lip gloss sedikit udah. Oh, jadi bukan kayak artis kayak misalnya mau foto ada makeup artisnya enggak ya? Tapi foto itu everlasting sampai sekarang. Sampai sekarang yang menurut saya ya saya foto ya nggak pakai makeup ya itu, pakai lip gloss sedikit dah. Udah jadi itu ya. Jadi setelah itu ketemu sama Medi, sebenarnya konsepnya apa sih foto itu? Memang buat cover Aneka sebenarnya atau buat apa? Enggak. Jadi cuma buat profil. Profilnya dia aja? Profil aja. Oke. Profil karena di dalam halaman Aneka itu ada mau profil selebnya gitu ya. Ada selebnya apa. Terus karena saya lagi itu ini dia. Nah, ini nggak pakai makeup. Cuman lip gloss sedikit, alisnya dia udah jadi. Iya. Waktu itu waktu saat ini alisnya memang dia minta dibikin kayak Marilyn Monroe ya? Iya, ini udah jadi dari dia nongol dia sendiri yang ini sendiri. Nggak ada makeupnya apa. Oke. Dan cincin ini dan sebagainya jam apa semua dia pakai sendiri aja udah. Oh, berarti stylistnya juga dia sendiri. Terus kalung ini semua dia. Sepatu di bawah sini. Jadi bawa berapa koper nih waktu itu? 1. Itu pun buat syuting. Oh, bawa 1 koper buat syuting. Oh, buat syuting sinetron sebenarnya. Jadi dia bongkar semua untuk pemotretan ini. Tapi Rebo itu dia kosong. Oke. Kosong yang memang dikasih jadwal buat Om Edi. Wah,
Khusus nih, gitu Jadi ya. aku lagi deket sama Arisya Saleh sama almarhum Taufik Safalas, dibantu sama si Arisya Saleh untuk ya udah lo pasangan aja di sini gitu. Cuman kan dulu itu nggak cover. Oh sebenarnya bukan buat cover, tapi pada akhirnya kan nanti ada cover. Ceritanya nanti belakangan ya, iya. kenapa jadi cover gitu ya. Jadi setelah pas di foto itu, tidak ada permintaan khusus nikah mau dibuat kayak gimana gitu misalnya? Enggak. Cuman buat profil ya pada saat dia masuk ke dalam studio aku, gayanya kayak gini ya, gayanya kayak gini. Terus ya dia main sendiri. Saya sebagai fotografer karena sudah sering motret Beberapa model aura remaja apa ya, saya sikat terus. Oh. Dan dibantu sama beberapa teman mengenai lampu, ya saya setting sendiri apa. Nikah sendiri rewel nggak sih atau bagaimana sebenarnya dia kalau di foto? Nggak sama sekali. Nggak bisa main sendiri dia. Bagaimana dia tahu posisinya ya, kayak dia yang angle dari sini gitu tuh. Ya. Ya saya bilang ini ketiak lo tutupin deh gini. Ya itu dia main sendiri apa. Oh, jadi makanya akhirnya kayak seksi dan seksinya tidak seronok tapi Iya, ya kelihatan mahalnya ya? Ya, karena saya pada prinsipnya kalau buat foto apapun sampai detik ini, bagaimana layak jual untuk bisa 10-20 tahun lagi bisa berlaku. Sih makanya banyak sekali fansnya Nika Ardila yang bilang bahwa fotonya dari Edi Bogel ini sampai sekarang 22 tahun Nika meninggal, itu masih kayak foto baru kemarin. Iya. Oh, jadi emang konsepnya dari dulu emang kalau bisa nih everlasting nih foto gitu. Iya, buat siapapun saya motret untuk yang runway kayak apa yang sekarang, bagaimana layak jual klien saya bisa puas gitu. Oke. Nah, ini kayak gini-gini. Ini yang ditutupin itu ini, ya. Ini Om Edi yang minta gitu Iya. ya. Oke. Ini waktu kita ini di studio juga. Terus saya juga pernah motret pada saat syuting sama Rizal Mantovani. Oh, pas pemotretan di video klip Sandiwara Cinta juga Om Edi juga foto gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai foto-foto ini berarti yang ngecekin rambutnya dia siapa aja itu siapa? Om Edi sendiri. Jadi fotografer iya. Iya. Sekaligus juga Kadang-kadang ngarahin gaya. ngarahin gaya. Terus ini rambutnya lagi ketutupan atau apa gitu. Om Edi yang ini sendiri. Semua. Berarti pemotretan yang sangat simpel, tapi hasilnya luar biasa ya. Iya. Dikerjakan kerjasama antara model sama fotografer berdua itu komunikasi. Iya, harus nyatu. Oh, Harus nyatu. Kalau enggak buat saya yang enggak in lah ya, enggak pas banget sangat. Karena buat saya membuat suatu karya atau foto ini adalah sejarah. Mau motret runway, mau motret dia lagi iseng apa, ini sejarah bagaimana bisa dia menikmati sampai kapanpun gitu tidak ada fansnya juga gitu. Untung dulu kalau zaman sekarang mungkin udah di mana-mana Twitter, di mana mungkin udah. Nah, ini pun jarang ya. Zaman 94. 95 nih meninggal. 94 95 sih. 95. Itu kan nggak ada apa-apa kan. Sekarang lihat aja. Foto saya di mana-mana di Ardila udah bagus. Nggak baik, jarang mereka yang retouch apanya jarang. Udah bagus dan aku juga nggak tahu kadang-kadang, gila ya foto gue, kok siapa yang dapet ininya gitu. Oh sudah malah filenya yang fotografer sudah nggak tahu. Sendiri nggak tahu gitu. Foto gue, gitu. Apa sih masih paling diingat selama 6 jam katanya pemotretannya? Hampir 6 jam itu apa yang paling diingat sama Om Edi tentang Nika waktu itu? Ya itu, aduh gue lapar nih gitu. Oh waktu itu Jadi kan gue lapar nih gitu. Kan biasanya kita kalau motret kan suka ngasih makanin apa gitu. Kita mau apa gitu. Dia cuma bilang mau Indomie doang gitu. Akhirnya dibikinin. Mau B itu dibikinin. Kita break dulu makan. Makan mie aja gitu Mie ya? aja. Selebihnya udah. Sampai dia bilang gue kalau di lokasi syuting dan sebagainya gue gak pernah ketemu Indomie kayak gini gitu. Jadi gue mesti Indomie dong, lapar gitu. Oh. Jadi seakrab itu ya? Iya, Itu ya? Saya setiap sama artis pada zamannya itu selalu akrab. Selalu akrab. Termasuk juga sama Nika gitu ya? Iya, Nike, ya Desi Ratnasari, Dayanti yang pada sekarang sudah pada cukup umur apa ya, sampai sekarang masih dekat. Pada waktu di foto itu ada berapa baju sih sebenarnya Om yang di... Banyak. Dia meng-styling sendiri ya? Sepatunya, semuanya Enggak, gitu aku. ya? Oh, Om Edi? Aku. Cuma pada dia saat jajarin bajunya dia? jajarin, aku cuma ini, yang in kayak gini nih. Gitu. In kayak gini nih.
Oke. Ini jangan bagaimana sampai gak kelihatan gak pakai bra dan sebagainya. Aku yang ngasih tahu sama asistennya. Itu sebenarnya ada yang nggak pakai bra? Oh banyak. Cuman aku bisikin sama si Atunnya tuh. Ini kayak gini tolong beresin dong gitu. Beresin tuh maksudnya? Beresin dirapiin. Dirapiin. Ntar Atunnya. Oh, jadi sebenarnya foto-foto yang tadi kita lihat itu semuanya pakai bra atau nggak pakai bra? Ada beberapa Kita yang ngomongin behind the scene ya. Foto yang mana coba kita cek boleh foto mana yang sebenarnya yang dikelabuhi, kita semua tidak akan berpikir ke situ kalau foto ini pakai ya. Foto ini pakai. Coba cek banget di sini emang. Iya. Ya, kayak anak muda. Dan sebuah saya ngarahin kecil, dia yang bergerak sendiri. Oh. Dia yang bergerak Ini sendiri. nggak pakai. Nggak pakai ini. Tapi aku selalu bisikin sama Atun. Tun ini. Gitu. Ini nggak pakai. Kenapa disuruh nggak pakai? Karena kelihatan. Talinya kelihatan. Ini juga nggak pakai. Karena ini saya lihat di produk pada saat itu lagi in. Produk yang baju-baju ini. Ini yang di rumah beri tahu ya behind the scene yang beneran tuh ternyata ini nggak pakai dan Nike-nya protes nggak sih? Waktu itu. Karena aku ke Atun. Ini ke Atun. Atun terus Atun ini asistennya Nike ya, kalau misalnya teman-teman Friendly Talk belum tahu. Terus bilang, "Ke ini oke gak?" "Oke lah Om." Karena aku motret pakai Polaroid dulu. Kayak gini. "Oh iya siap Om." Tesnya aman, gini. Aman ya udah sikat. Dia ngerasa bahwa aman, ternyata nggak pakai bra pun aman gitu. Oke, berarti itu sebenarnya Nike penurut ya kalau diarahin sama fotografer ya? Iya. Dia sangat penurut karena dia tahu bagaimana angle dia yang bagus. Tapi dia dari mana sisi juga udah bagus ya. Pada saat itu orang belum pada pakai softland. Iya. Ini dia pakai softland biru. Ada beberapa softland dia pakai. Tapi aku mau yang kelihatan nggak terlalu norak aja. Dia ada beberapa pakai ya. Bawahnya Doc Martin in ABG pada saat dia. Kayaknya zaman sekarang juga masih berlaku ya stylenya dia kalau di zaman sekarang ya. Iya. Oke, ini adalah foto-foto yang Medi bilang tidak pakai daleman, tidak pakai bra, tidak pakai bra. Waktu itu Nike-nya sempat ngomong komedi, kenapa sih? Atau dia masih kekeh nggak sih? Enggak. Enggak. Karena dia tahu, saya tahu etika. Saya nyampein dulu ke asistennya, terus nyampein dulu pelan-pelan. Ya karena nggak bagus, tapi nggak kelihatan kok, maaf banget, nggak ini kok gitu. Dia oke. Dan hasilnya oke banget ya. Pada saat dilihat Polaroid-nya juga, iya. Aman gitu ya? Aman gitu. Malah dia begitu selesai motret dia melukin bagus banget sih Om. Dia lihat Polaroid-nya aja udah yang bagus banget sih Om. Gitu. Padahal ini kan foto yang Nike belum pernah lihat jadinya ya? Iya belum. Karena jadi Nike cuma lihat Polaroid-nya pada saat itu. Rencana Senin, saya ke Jalan Mangga untuk ngasih lihat fotonya. Senin antara Selasa gitu ya. Pemotretannya Rabu ya, dan Nike meninggal Sabtu pagi. Oke, berarti ini tepat kalau kita lihat nih wajah Nike 4 hari sekitar sebelum meninggal atau 3 hari. Ada yang bilang foto-foto dari Om Edi itu ada beberapa scene yang Nike kelihatan capek, mau bener? Enggak. Saya membangun chemistry sama Nike selalu yang itu. Fun. Sampai perlu saya ceritain lagi untuk video klipnya apa sekarang? Boleh. Boleh, kapan aja. Jadi pada saat saya motret video klipnya dia, Rizal Mantovani, Sendawa Cinta ya. Itu, aduh saya sampai berhenti. Saya bilang, lu luar biasa, cantik. Di studio pun saya berpuji dia cantik kan waktu saya di lokasi syuting sama Rizal Mantovani. Saya bilang, lu cantik banget. Sampai tukang makeupnya bilang, iya ya, kok lu nggak ini sih gitu, nggak kelihatan lelah, nggak kelihatan apa. Ditacap lagi sama tukang makeupnya, tetep kayak begitu. Sampai waktu dia gini apa, saya selalu motretin. Dari balik kaca kayak apa saya motret. Dan hasil fotonya? Ya hasil fotonya saya juga bingung. Bagus tapi dan entah di mana sekarang ya? Klisenya saya bingung. Aduh, itu padahal kayak ya makanya karena mungkin saya pindah, mungkin banyak fans yang tahu apa atau nyelip di mana, saya juga nggak tahu. Jadi waktu itu pas syuting video klip juga Medi yang motoin behind the scene-nya dan segala macamnya ya? Iya. Sebenarnya? Iya, saya pulang lagi tuh dari lokasi syuting 2:30 sampai jam 3 pagi. Dari lokasinya jauh di Tanjung Priok, Sunter ya. Di gudang. Saya salah satu sama produser musiknya, saya pulang dianterin pada saat itu saya masih kos di Jalan Bangka.
Oke. Sehari-hari seperti apa sih Nike itu sebenarnya? Enak. Di luar dan di dalam pekerjaan ya. Berarti kan Iya. Om Edi kenal Nike dua sisi kan? Ya enak, Hah. enak. Dan selalu cari makanan yang memang yang rame anak orang-orang, rame ABG apa. Oh, tempat nongkrong. Iya tempat nongkrongan seumurannya dia. Di mana waktu itu di Jakarta? Kayak Pondok Indah. Di PIM 1 ya waktu Iya, itu ya iya, masih ya? kan PIM 1 memang arealnya. Anak-anak muda yang pada nongkrong. Dia gimana kalau misalnya di situ kan dia terkenal kan Om berarti. Jadi Enggak. kayak orang-orang yang lain tuh ngeliatnya gimana? Biasa. Biasa. Biasa kan kalau di Pondok Indah biasa kan ada Gadis Sapul, ada juga bintang sinetron yang lain. Dia biasa. Kalau ada fans yang ini Nika foto dong, ya udah foto dia samperin. Kalau anak kecil kadang-kadang dia gendong apa dia. Dengan ya melayani fans yang buat gue pribadi dia nggak bikin gitu. Tulusnya dapat ya. Fans ini adalah bagian daripada gue gitu. Jadi dia layanin. Gitu. Boleh sekarang kita kalau misalnya dia mau nanya lewat Twitter sama Edi Bogel, silakan di @liputanam.com hashtagnya #Lip6 sekarang juga. Ya sekarang juga karena saya yakin banget dari tadi tuh banyak sekali orang-orang yang pada pengen nanya ke Om Edi mengenai tema kita The Behind the Scene Photoshoot ya. Sambil ada bonusnya juga karena banyak sekali cerita-cerita tentang Nika yang lain karena Om Edi itu sering sebarang sama Nika, show juga kadang-kadang ikut gitu ya. Iya. Oke, Twitter. Di acara Alvin Adam, Om Edi mau buat buku tentang Nika. Bener nggak sih gitu? ditagih. Gitu, Ini aku dari siapa nih? King of Someone. Saya belum nggak bisa lihat di sini secara jelas, tapi siapapun yang ini. Gitu. Ya, benar. Saya mau buat, cuman saya belum nemuin penulisnya. Terus juga banyak sekali foto-foto yang sudah ngilang, ya kan? Jadi ya. Banyak kendala untuk karena banyak kendalanya juga sekarang saya juga sibuk banget apa. Tapi tolong deh kalau ada yang memang volunteer ya berniat membantu Om Edi untuk mewujudkan itu. Untuk mewujudkan itu, ayo kita kerjasama. Tapi mau apa sebenarnya si buku itu? Apa? Rencananya buku itu tentang pengalaman Om Edi sama Nika selama ini? Iya. Pastilah seputar itu yang dimana mungkin di buku lain belum ada. Belum ada. Ya karena banyak banget behind the scene. Ya atau story itu mesti banyak banget. Banyak banget. Karena dia artis fenomenal yang memang tidak pernah akan habis. Iya sih, sejarah tentang dia tuh nggak akan pernah bisa habis. Mas boleh lihat dari hasil foto aja dia bisa dijual masih aja orang beli. Iya. Terus dari SLB aja sekarang masih ada orang yang nyumbang. Jangan lupa loh dia punya SLB, ya kan? Dan aku ada cerita juga. Ada satu murid dia tidak akan mau masuk kalau tidak dijemput oleh Nika Ardila untuk masuk sekolah. Oh. Jadi kita tiap datang ya jemput dia orang itu dulu, jemput ke rumahnya, habis dia sendiri yang bawa mobil. Nika sendiri bawa mobil? Bawa. Oh yang jemput dia Nika sendiri pakai mobil? Oke. Jemput, baru dia mau masuk. Masuk kan kita tungguin kalau gurunya sudah lagi bercerita kemana-mana, ntar kita pelan-pelan ngilang. Oh, berarti kalau misalnya Nika nggak ada dia nggak masuk sekolah? Nggak mau sekolah. Oke. Harus ada teteh gitu. Ya, karena Nika akrab udah panggil teteh ya bagi beberapa orang ya. Kita lihat Twitter lagi @liputanam.com #Lip6. Kita masih ngebahas mengenai behind the scene photoshoot Nika Ardila ya. Kalau kita lihat itu di majalah Aneka, setelah itu adalah keluar Nika dan Ale sebagai cover. Jadi itu keputusannya diambil setelah Nika meninggal. Iya. Akhirnya ada stoknya Om Edi dibuat cover. Iya. Jadi akhirnya foto sama Ale itu sebenarnya buat apa sebenarnya dulu tuh? Enggak buat ini. lucu-lucuan aja? Buat lucu-lucuan aja. Tapi lucunya tadi bagus ya. Karena naluri yang ngerjain motretnya kan. Naluri, jadi harus bagus gitu. Itu Ale pakai jaketnya Ale atau jaketnya Nika sih sebenarnya? Yang pakai yang jaket hitam itu? Yang Ale pakai di cover Aneka? Atau Dia Ale bawa sendiri ya? Ale. Itu konsepnya kan emang itu mesra sekali kan mereka berdua. Ya karena kan ya harus mesra karena pada saat itu kan harus Karena memang mereka mesra beneran di balik itu. Setelah itu kan di luar itu kan kita selalu jalan bareng-bareng. Dia pacaran atau tidaknya kan Nika dan Ale yang tahu. mereka yang tahu ya kan. Karena saya walaupun teman akrab sampai hubungan sedetil apapun saya nggak pernah nanya. Oke. Dari honor kayak dari apa pokoknya kalau
ada honor, Om ini dapat honor, simpen dulu deh gitu. Oh. Tapi tetap ke Atun. Karena asistennya ya. Oke. Gitu. Oke, Twitter, boleh. Jadi kita pilih sekali beberapa pertanyaan yang kita juga belum bahas ya. Jadi Ginanjar Prasetyo. Biasanya Nika Ardila suka berpose seperti apa sih? Ya pose yang biasa lah, berdiri pose ini. Kalau pose-pose yang lain itu kan kadang-kadang maunya media. Ya. Karena pada saat itu saya media remaja, ya pose remaja. Yang di foto itu ya? Karena saya pada prinsipnya pada saat itu saya adalah media remaja. Bagaimana ceria, be happy yang harus di dalam dari dirinya harus digali apa. Karena ya itu biar layak jual. Oke. Mencerminkan remaja, karena kan pada saat itu kan dia masih 19 tahun ya. Tapi di foto itu dia nampak ini ya, nampak anggun ya? Iya. Ya? Oke, kita boleh Twitter lagi @liputan6.com, hashtagnya #Lip6. Kita masih dipilih lagi. Om, jadi kalau misalnya Nika Ardila foto, setelah selesai foto apa yang dia sampaikan ke Om Edi waktu itu? Setelah kelar semuanya? Iya, dia cuman pesan, Om lihat ya, kalau udah jadi lihat ya. Terus aku bilang, nanti di hari Minggu aku ada acara di Studio East Bandung. Nanti kita ketemu ya, gitu. Oh, hari Minggu pas Nika kecelakaan itu. Oh, berarti Om Edi termasuk dalam rombongan Arissa Saleh, Atun, Nika sebelum Nika berpisah itu. Iya, jadi kita dijemput di hotel sama satu model, aku, Atun, Arissa Saleh, Nika Ardila, jalan ke satu klub. Di Bandung waktu itu? Di dalam klub itu ya banyak teman-teman model cover girl, ya udah. Karena memang ada acara aneka ya waktu itu ya? Iya, di Studio East. Di Studio East. Okay. Besoknya, tapi kita kagak ke Studio East. Oke. Jadi ke satu klub itu, sampai pulangnya ke apa sih? Terus kita makan tahu goreng apa? Musik cafe bukan? Aduh, apa ya lagi tuh ya? Oke. Salah satu klub di Bandung ya? Ya. Jadi pokoknya dia bilang di sini tahu gorengnya itu enaknya luar biasa. Aku bilang ya udah pesenin aja. Nanti Om pasti makan. Yuk kita makan rame-rame gitu. Itu kan berapa jam sebelum dia meninggal dong berarti? Iya. Aura ini kan bagaimana saat itu? Ya udah, be happy aja. Nggak kelihatan atau firasat apa Enggak. gitu? Om Edi, ya kita nggak ada firasat, memang dia artis besar, dia banyak syuting, banyak kerjaan, ya udah. Ya kita makan apa, begitu pulang dari situ ke hotel, ya ada Gugun, ada ini, Gugun bangun, bangun, ayo bangun gitu. Gugun udah tidur di bawah. Karena kan Gugun pada saat itu juga rame orang. Iya. Berarti pas Nika berpisah dari Om Edi dan rombongan itu perjalanan Nika ke rumah, disitulah kejadian kecelakaan terjadi. Dan saya besok paginya hampir nggak percaya. Aku kan lat dikit ke acara di Studio East. Oh ini. Hah? Bener gak sih gitu? Orang semalam bareng sama gue. Iya, kok gue nggak nyampe gitu. Kok nggak di pager? Kan zaman itu kan masih pager apa? Kok gue nggak gitu. Gitu. Dan setelah tahu, langsung ke Tasik Ciamis ya? Karena pada saat itu kan saya tuh motret untuk majalah itu kan. Saya kasih ke temen, aku langsung ke kampungnya. Sama ada temen satu yang, temen tuh tinggalnya di kampungnya Nika Ardila itu kan. Dia salah satu punya hotel, dia bareng sama dia. Aku bertiga. Oke. Jadi malam itu juga kita nginep, besok paginya baru ke makam. Karena makam itu habis hujan kan, ya rata aja. Dan baru sadar bahwa ternyata Nika memang beneran sudah dipanggil ya? Jadi rata cuman sebik tanah Nisan apa ya aku duduk sebentar dan sebagainya, baca di semua media udah. Iya, kan media waktu itu bilangnya macam-macam sebelum Nika. Makanya saya diumpetin karena kan saksi hidup di situ kan. Iya benar, saksi hidup sebelum diumpetin karena takut dikeroyok media banyak ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau Om Edi bisa menjelaskan ke kita semua apa yang terjadi sih Om? Ya, saya rasa itu udah cuma takdir ya. Cuman udah garisan dari Allah memang, ya wes mau begini lah adanya. Ya toh? Karena kan pada saat itu kan media, wah bilang lah abis pesta ini lah apa. Enggak lah, saya ada di situ kok, saya yang ngalamin kok. Dan Nikanya waktu itu biasa-biasa aja? Biasa aja, enggak.
Oke. Saya ke klub juga mesen orange juice, terus dia orange juice, saya pesen bir. Nah, terus ke waktu ke apa sih kafe itu makan Tahu dan tahu sebagainya. itu ya saya pesen air teh biasa. Enggak orang pikir itu kan cuman biar naikin oplah aja. Oh, berarti waktu itu memang harus diobatin sama dia. Kalau nggak diserbu banyak koran Iya. atau majalah. Twitter yang baru masuk boleh. Apa setiap hari Madi selalu bersama Nika adalah mengikuti kegiatannya dari Sanji Kurniawan? Enggak lah, Sanji enggak selalu bersama, enggak apa. Karena kan Nika juga kan syuting sinetron, aku juga kerja di majalah remaja yang memang 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu kalau dia libur aku libur, baru kita ketemu untuk biasalah namanya ABG, kita ngumpul makan di Pondok Indah. Selesai itu Anak gaul Jakarta 95 ya, tahun itu ya. Atau kita ke lintas Melawai itu kayak gitu-gitu kan 99. Jangan salah juga ya. Niko tuh orangnya sangat apa? Dermawan. Sangat. Ada cerita apa yang sangat dikenal? Sambil merinding saya. Di Blok M tuh ada ibu bapak. Dia tuh suka ngemis di samping Melawai. Oke. Nah, itu setiap dia habis recording, habis dapat duit honor sinetron apa, selalu samperin ibu itu. Ibu, aku dapat ini. Selalu dikasih. Kaset juga dikasih ke dia apa ya. Ibu doain ya biar kaset Ike meledak apa gitu. Oh gitu. Iya. Berarti sebelumnya banyak yang tahu dia suka ke situ dong? Iya, sangat. Nah, pada saat kejadian itu aja ibu itu kagak ada di situ. Tiba-tiba saya ketemu di makam sana. Itu makam itu belum dibangun kayak sekarang. masih. 2 hari orang itu ada di situ. Makanya Om Edi tuh banyak cerita sekali tentang Nika ya. Berarti yang saya tanya maupun yang nggak saya tanya pun banyak gitu. Boleh Twitter lagi @liputan.com, saya harus berbagi katanya ke teman-teman. Oke, Om, sambil banyak pertanyaan yang sama kayak yang sudah kita tanyakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Nika dibandingkan, Om Edi kan fotografer dari banyak masa ya, generasi. Kalau kamu dibilang tua ya, 90-an, 2010 ke atas gitu. Sosok Nika di mata Om Edi dibandingkan, bukan kita bersembandingan, tapi kalau hidup di era sekarang seperti apa sih? Wow. Ya mungkin orang yang sangat supel ya. Orang yang tidak pernah menolak kalau sama wartawan gimana pun dia nggak pernah nolak. Oh, sama untuk wartawan wawancara, untuk foto sama fans apa. Kalau mungkin sosok sekarang ya. Terus orang yang tidak pernah mau terlalu publikasi untuk beramal. Ya kalau kayak sekarang kan, oh nyumbang anak yatim apa, dia kagak. Oh jalan yuk mana? Ke tempat yatim piatu ini. Udah kita jalan berdua udah ngasihin. Oh. Selain dia punya SLB sendiri, dia juga sering jadi donatur di tempat lain. Dan dia tuh bisa di tempat kontrak rumahnya tuh bisa kehabisan beras apa karena udah banyak teman-teman di tempatnya dia. Yang di Jakarta, yang di Jalan Mangga ini, yang ditampung sama dia. Gitu. Oke, ada fans Nika banyak sekali yang lagi nonton katanya pada malam hari ini. Om Edi pengen ngomong apa sih ke mereka tentang sosok Nika Ardila ini sebelum kita tutup? Karena ternyata nggak sadar udah setengah jam lebih. Wow, tambahin dong. Ya untuk fans club, karena fansnya tuh ada yang masuk fans club, ada yang tidak masuk fans club kan ya? Untuk fans club, saya cuma mengucap katanya besok ada haulnya ke makam tanggal 19 apa kok. Saya cuma mengucapkan terima kasih sudah mempertahankan Nika Ardila Fans Club. Juga kalau bisa fans club sayang mami, sayanglah keluarganya semuanya. Karena saya tidak bisa menyayangi keluarganya karena juga dengan saya juga punya keluarga. Mungkin kalau fans club kan saya bikin acara pasti ketemu mami. Saya cuma berharap itu aja, sayangin mami yang sekarang, biar dia selalu sehat-sehat. Jadi dia kalau ada fans club kan dia bisa selalu, saya lihat dia selalu ceria dan sebagainya. Merasa Nika juga masih ada ya? Iya. Begitu ya? Iya, selalu ada. Ada cerita lain yang kira-kira selama ini belum pernah terpublikasikan?
Sebelum kita nanti Iya. mungkin akan ada bukunya ke depan. Iya, Ada nggak Om? Yang buat fansnya jadi oke. Ternyata tadi pengemis melawai ya, terus kemudian pemotretannya bagaimana? dan kita juga pernah beberapa kali jalan di salah satu mall. Begitu dia lihat pengemis, dia bisa turun dari mobil, keluar dari mobil, Oh, terus dia samperin, ya dia kasih uang. kenapa begitu? Ya karena dia lihat kasihan. Ini kenapa sih mesti minggir dulu? Iya itu Om kasihan banget tuh. Ibu itu kayaknya belum makan apa, dia turun. Padahal habis itu di rumah jalan mangga nggak ada beras ya. Iya, iya. Dan dia selalu kalau habis dapat honor apa, dia selalu ponakannya kemana-mana, selalu Bagi-bagi ya. berbagi. Aduh seru banget nih ngobrol sama Medi. Saya waktu udah habis. Jadi buat teman-teman semua yang kalau misalnya ngefans sama Andika Ardila dan juga menghargai karya-karyanya, kita juga harus tahu bahwa ada beberapa orang di balik karya-karya besar sang legenda. Di antaranya adalah photoshoot yang kita tahu itu dari Mas Edi Bogel ya. Iya. Gitu. Dan itu merupakan warisan buat semua fans Andika Ardila. Karena sampai sekarang kalau kita lihat foto itu tuh kayak ngerasa Nike itu masih hidup di zaman sekarang. Iya. Jadi terima kasih untuk Mas Edi yang udah memoto Nike dengan sebagus Amin, itu. amin. Fansnya luar biasa dan kita mungkin bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Kita ketemu lagi di Friday Talk selanjutnya. Terima kasih, maaf Twitternya nggak bisa dibalas satu-satu, nggak bisa dibahas satu-satu. Yang jelas terima kasih udah saksikan Friday Talk. Kita ketemu lagi di hari Jumat minggu depan jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rian pamit, terima kasih, sampai jumpa.